selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Winda, spesialis neurologi, akan membawakan podcast di Sanur. Diskusi santai neurologi by Perdosi Neurologi Denpasar. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Mahasena, spesialis neurologi, yang akan ngobrol-ngobrol tentang tanda bahaya yang mengancam nyawa pada kasus nyeri kepala. Selamat pagi Dr. Mahasena. Selamat pagi Dr. Iya. Winda. Bagaimana dok kabarnya kali ini? Ya, kabar baik lah. Walaupun pandemi kita harus tetap sehat, Iya, jaga kondisi lah. Iya. Sibukannya apa nih dok sekarang kalau boleh tahu? Ya sebagai seorang dokter spesialis ya tetap kita memberikan pelayanan, tetap praktek di rumah sakit. Kemudian ya sibuk di rumah lah, ngurusin anak juga. Kebetulan pandemi kan semua sekolah pada online tuh, jadi ya agak School from home ya dok ya agak jadinya. sibuk lah sedikit di rumah. Sip. Oke, ya kali ini topiknya menarik sekali ya dok ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dokter sudah di antara kesibukan sudah menyediakan waktu untuk kita bersama-sama membahas tanda bahaya yang mengancam nyawa pada kasus nyeri kepala. Kalau boleh tahu dok, nyeri kepala itu kan sering banget ya dikeluhkan oleh masyarakat, oleh pasien-pasien kita di klinik. Nah, kadang kalau saya sekedar sharing pribadi, pasien-pasien itu ngeluh nyeri kepala tapi ngomongnya pusing dok. Nah, atau sebaliknya, sebenarnya dia pusing tapi dia bilang sakit kepala. Nah itu bagaimana dok sebenarnya? Apa bedanya nyeri kepala dengan pusing? Jadi sebenarnya sebelum kita istilahnya membedakan antara nyeri kepala dengan pusing, jadi nyeri kepala sendiri ini kasusnya adalah kasus yang sering dialami oleh seseorang. Jadi nyeri kepala adalah kasus yang sering dialami oleh seseorang, di mana seseorang itu sampai datang berobat ke tempat pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian sering menjadi keluhan utama. Jadi nyeri kepala sering menjadi keluhan utama, ataupun misalnya keluhan penyerta. Jadi tidak mesti sakit kepala itu penyebabnya adalah di dalam kepala gitu. Nah, istilahnya kalau misalnya kita bilang sakit kepala itu nyeri kepala secara definisi kan kita tahu bahwa adalah suatu perasaan yang tidak mengenakan. Jadi ada pengalaman seseorang itu tidak enak seperti itu. Nah, di daerah kepala. Nah, daerah kepala dan sekitarnya. Jadi perlu diketahui bahwa walaupun namanya nyeri kepala, belum tentu penyebabnya di dalam kepala, gitu dok. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang kan kita orang awam itu bedain antara pusing. Jadi kadang-kadang ada yang sakit kepala minum obat anti nyeri. Ada yang pusing, pusing kepalanya minum obat anti nyeri juga. Jadi kita harus samakan persepsi dulu. Ini sakit kepala apa pusing? Nah, karena beda gejala, beda penyebabnya juga. Jadi beda terapi juga. Benar dok. Jadi gini, kalau misalnya yang pusing, jadi pusing itu kan gejalanya jadi seperti di mana seseorang itu terasa seperti berputar, dok. Jadi dia seperti berputar atau lingkungan sekitarnya dirasakan berputar. Nah, jadi pusing itu mutar gitu. Kalau tidak mutar, bisa juga goyang, dok. Jadi dia berasanya goyang atau daerah sekitarnya bergoyang gitu. Benar. Jadi kayak misalnya contoh, kayak kita di atas kapal gitu. Jadi kok kayaknya goyang ya. Nah itu contoh yang goyang. Bagian dari pusing itu ya dok ya? Bagian dari pusing. Jadi masih keluarga dia. Pusing itu bisa goyang, bisa muter. Paling sering tuh misalnya orang perubahan posisi. Tiba-tiba kok puter ya kayaknya. Apakah itu vertigo atau sekedar dizziness? Jadi itu masih kelompok-kelompok pusing lah istilahnya gitu. Nah, kalau nyeri kepala tuh seperti gejalanya kayak rasa berat, rasa tertekan di kepala, rasa terikat, kadang-kadang berdenyut, orang bilang nyut, atau misalnya rasa tertusuk-tusuk di kepala. Kadang-kadang kesetrum juga, dok. Jadi jadi kita bedain dulu, kita samakan persepsi. Ini pusing apa nyeri kepala, seperti itu, dok. Jadi pusing itu dia ada rasa seperti tertekan, berdenyut, atau ditusuk, atau tersetrum di area kepala. Nyeri kepala. Sedangkan pusing itu bisa dia berputar, entah dia yang merasakan berputar atau lingkungan sekitarnya yang berputar. Dan termasuk rasa bergoyang seperti di atas kapal juga pusing ya dok ya ternyata. Jadi itu kita pisahin dulu. Jadi nanti diagnosisnya juga beda, terapinya beda juga gitu, dok. Oke, karena sekarang kita hari ini bahasnya tentang tanda bahaya pada nyeri kepala. Jadi kalau boleh tahu, dok, berapa banyak sih ada jenis-jenis nyeri kepala itu? Seperti tadi kan banyak tuh deskripsinya, ada yang rasa ditusuk, terikat atau berdenyut. Nah, itu berapa banyak, dok?
Jadi gini, nyeri kepala itu secara garis besar seperti yang kita ketahui kan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi bagi Ya. kelompok 2 besar aja. Jadi nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Nah, yang membedakan nyeri kepala primer dan sekunder ini adalah dari adanya kerusakan struktural atau kelainan metabolik. Jadi yang satu ada kerusakan struktural atau kelainan metabolik, kita masukkan ke dalam nyeri kepala sekunder. Sedangkan yang primer itu tidak boleh ada kerusakan struktural, tidak boleh ada kelainan metabolik seperti itu. Jadi di sini kita sudah bisa bedakan bahwa ini kira-kira gejalanya tidak membahayakan nyawa. Itu kita masukkan ke dalam nyeri kepala primer. Sedangkan yang kita temukan tanda bahaya itu kita biasanya masukkan ke dalam nyeri kepala sekunder. Seperti itu, Dok. Jadi ya kita lihat tanda bahaya. Jadi garis bawahnya adalah 90% seseorang yang mengeluhkan sakit kepala itu sebenarnya masuk ke dalam nyeri kepala primer loh, Dok. Jadi sebenarnya tidak bahaya loh. Orang-orang sering mengeluhkan sakit kepala itu sebenarnya 90% itu biasanya tidak berbahaya. Jadi tapi kita masih punya 10% nih yang bahaya. Jadi itu yang kita harus ketahui. Kira-kira bahaya enggak seperti itu, Dok. Berarti teman-teman tetap harus aware ya, Dok ya, tentang 10% itu. Tapi tidak boleh panik berlebihan karena sebenarnya 90% justru tidak berbahaya dan merupakan nyeri kepala primer ya, Dok ya. Oke. Lalu untuk sebelum ke tanda bahaya bisa dijelaskan singkat mengenai nyeri kepala primer atau dulu ya, tidak? Dok, Yang primer atau yang tidak bahaya itu apa saja? Ya, mungkin sekilas saja, Dok ya. Jadi kita kan fokusnya ke tanda bahaya pada kasus nyeri kepala. Jadi nyeri kepala primer itu adalah nyeri kepala yang tidak berbahaya, 90% tadi 90%, ya, tidak terjadi kerusakan struktural, tidak ada kelainan metabolik. Nah, yang paling sering, 3 paling sering adalah yang pertama adalah nyeri kepala tipe tegang. Ada namanya tension headache. Kadang-kadang itu rasanya dari gejala, kita bisa lihat dari gejalanya. Jadi tipe tension headache itu jadinya kayak gejalanya seperti terikat. Jadi kayak kepala itu terikat, kelingker gitu loh, Dok. Jadi kayak berat, kadang-kadang seluruh kepala gitu. Rasa berat, rasa tertekan gitu. Jadi ada orang yang bilang namanya stress headache. Jadi banyak pikiran. Jadi kayak kok pekerjaan menumpuk, kadang-kadang cemas berlebih. Itu jadi kadang-kadang kayak ini tipe tension, jadi tipe tegang gitu. Ini sering sekali dialami oleh seseorang. Hampir 70% dari nyeri kepala primer itu paling banyak tipe tension. Jadi kadang-kadang itu padahal penanganannya ya obat anti nyeri, istirahat biasanya membaik gitu. Sambil kita cari tahu pencetusnya apa sih. Nah, intensitasnya katanya sih dibilang memang ringan, sedang seperti itu, Dok. Jadi berbeda dengan tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini lebih jarang sih, tetapi dia masuk ke dalam kelompok nyeri kepala tipe migrain. Jadi gejalanya beda. Yang tadi kan berat tertekan. Kalau yang ini kayak berdenyut. Jadi yang berdenyut itu migrain ya? Iya, migrain, dia nyut. Kadang-kadang milih dia kiri atau kanan gitu. Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang depan atau belakang juga kadang-kadang pasien juga mengeluhkan gitu. Berarti yang penting kalau migrain berdenyut satu sisi gitu ya, Dok ya? Jadi khasnya adalah dari gejalanya berdenyut satu sisi. Nah, biasanya dia lebih berat gejalanya dibandingkan yang tipe tension. Jadi masuk ke kategori sedang berat juga. Mengganggu aktivitas, berbeda dengan tipe tension gitu. Gejala berat itu maksudnya mengganggu aktivitas ya, Dok ya? Sampai bisa mengganggu aktivitas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tipe cluster, Dok. Ini paling jarang sih. Tapi ini adalah nyeri kepala yang dirasakan lebih hebat. Jadi nyeri kepala hebat, spesifiknya adalah di sekitar bola mata. Sekitar bola mata, jadi dia bisa di kiri atau di kanan. Nah, khasnya adalah kadang sampai keluar air mata, keluar cairan di hidung seperti itu, Dok. Cuma memang jarang sih, Dok. Jadi itu nyeri kepala yang tidak berbahaya. Jadi kalau misalnya nyeri kepala yang ada gejala seperti itu, kita bisa masukkan ke dalam nyeri kepala tipe primer. Jadi tidak berbahaya. Nyeri kepala tipe primer itu ada tegang, migrain, dan cluster. Tidak berbahaya ya, Dok ya? Tidak mengancam nyawa. Tapi memang tetap tidak enak, Dok. Jadi perasaan tetap tidak enak. Namanya gitu. juga nyeri ya. Namanya juga nyeri, kerusakan jaringan gitu. Kembali ke definisi nyeri kembali lagi. Ke definisi. Tapi belum tentu ada, tapi tidak ada kerusakan struktural ya pada kasus nyeri kepala primer gitu, Dok. Nah, kalau yang ada kerusakan struktural atau kerusakan dari sistem saraf, ini
apa ya tanda bahayanya, Dok, Oke. kira-kira? Sekarang kita masuk ke dalam nyeri kepala sekunder ya, Dok, ya. Jadi topik kita kan memang fokusnya di sini. Ya. Jadi nyeri kepala yang seperti apa sih yang bahaya yang dialami oleh seseorang? Jadi yang pertama adalah nyeri kepala yang ada gangguan sistemik. Jadi ada gangguan sistemik. Jadi seperti misalnya nyeri kepala yang dialami oleh seseorang dengan ada demam, ada kaku di bagian leher. Kadang-kadang kita bilangnya kaku kudo seperti itu. Atau misalnya nyeri yang disertai dengan penurunan berat badan. Oh, penurunan berat badan yang drastis. Berat badan drastis itu berapa, Dok? Misalnya saya sekarang berat badannya sekian, terus dalam jangka waktu berapa yang dikatakan orang diet juga kan turun berat badannya, Dok? Jadi ada garis bawahnya. Penurunan berat badan yang drastis itu adalah di mana seseorang itu tidak sedang dalam diet rendah ketat, tidak sedang olahraga ekstrim. Jadi dia tidak sedang menurunkan berat badan, aktivitas biasa, makan biasa, tetapi terjadi penurunan berat badan. Dikatakan 5 sampai 10 bahkan lebih dalam 1 bulan gitu. 1 bulan batasnya. Dalam 1 bulan. Jadi berarti ada penyebabnya gitu. Kok dia sampai penurunan berat badan sih? Berarti dia punya penyakit sesuatu loh. Padahal dia tidak menjalankan program diet atau exercise untuk menurunkan berat badan, tapi dalam sebulan bisa turun 5 sampai 10 kilogram, Dok. Itu berarti tanda bahaya. Tanda bahaya juga gitu. Jangan-jangan punya penyakit. Nah, nanti penyakitnya di tipe yang kedua, Dok. Jadi nasibnya kasihan sekali, udah tanda bahaya, turun berat badan, terus nyeri kepala juga ya, Dok ya. Itu ya. Kemudian lalu yang kedua, Dok, ya tadi kan pertama sistemik. Yang kedua adalah di mana seseorang itu punya faktor risiko. Nah, penting kita mengetahui riwayat penyakit dahulu dari seseorang. Kalau misalnya pasien itu punya riwayat tumor, misalnya tumor paru, tumor payudara, atau tumor di tempat lain misalnya, mengeluhkan sakit kepala, itu kita harus waspada juga. Jangan-jangan ada suatu metastase, Dok. Jadi itu kita harus lihat dulu gejalanya gitu. Kemudian yang kedua, riwayat infeksi. Nah, kalau orang punya sakit kepala, sebelumnya dalam waktu seminggu ini pernah infeksi gigi, infeksi telinga, itu juga kita harus waspadai. Kemudian yang ketiga adalah yang mempunyai istilahnya imunitas. Kita lihat juga imun seseorang. Kalau misalnya dia ternyata imun rendah, seorang yang mohon maaf HIV AIDS mengeluhkan sakit kepala, itu kita harus lebih waspada. Nah, dia berhubungan dengan berat badan tadi, Dok. Jadi jadi gejalanya ya penurunan berat badan, kemudian imunitas rendah, gitu. Mudah infeksi ya, Dok ya, mudah infeksi. Jadi satu paket ya sebenarnya, penurunan berat badan drastis, terus mudah terinfeksi, baik infeksi saluran nafas atau gimana dengan nyeri kepala, lalu ada riwayat diketahui ada riwayat infeksi virus HIV. Berarti itu tanda bahaya ya, Dok ya. Harus segera ke dokter. Sampai terbukti bahwa itu nyeri kepalanya tidak sampai kerusakan struktural di otak seperti itu. Benar. Kemudian yang infeksi tadi, Dok, saya tambahkan jadi ada riwayat misalnya pengobatan infeksi telinga atau gigi yang tidak adekuat. Artinya dia misalnya pakai antibiotik, ternyata dia merasa sudah sembuh, dia stop antibiotiknya. Jadi tidak sampai habis ya, sampai habis pengobatannya. Nah, itu jangan-jangan kan bisa saja kuman bakteri masuk ke dalam pembuluh darah di otak, menembus sawar darah otak seperti itu. Belum selesai. Jadi infeksi yang tidak tertangani dengan optimal gitu. Benar. Kemudian kita lanjut, Dok ya. Jadi yang ketiga, nyeri kepala yang disertai dengan kejang, Dok. Wah, kejang. Jadi kejang, nyeri kepala ya. Iya. Jadi orang yang sakit kepala diikuti dengan kejang. Nah, sebelumnya ada trauma atau tidak, itu juga tetap istilahnya kita waspadai. Jadi orang yang misalnya terbentur, tabrakan, ada benturan di kepala, sakit kepala disertai kejang, itu kita harus waspadai. Sekalipun tanpa benturan sekalipun, yang penting ada nyeri kepala sama kejang, itu kita harus sudah waspada, Dok. Ya, seperti itu, sudah Dok. Alert ya, Dok ya. Harus segera ke UGD, Dok ya. Sampai kita buktikan bahwa benturan itu apakah ada suatu perdarahan seperti itu, Dok. Apakah kalau misalnya tidak ada perdarahan, apakah hanya sekedar bengkak otaknya seperti itu. Jadi penanganannya ya bukan cuma sebatas anti nyeri, tapi juga perlu mungkin obat-obat yang menurunkan tekanan di kepala seperti itu, Dok. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, Dok ya. Berikutnya adalah nyeri kepala yang disertai dengan defisit neurologis. Jadi misalnya apa itu defisit neurologis? Jadi kayak misalnya kesemutan separuh tubuh. Jadi harus separuh tubuh, Dok ya. Jadi harus kesemutan separuh tubuh, kelumpuhan separuh tubuh gitu. Jadi kan kadang-kadang bicara pelo. Jadi kayak
orang kenalnya kok kayak stroke ya gejalanya gitu. Jadi tetap ketika ada sakit kepala, ada gejala yang saya sebutkan tadi, itu kita harus waspada gitu. Apalagi disertai dengan penurunan berat badan, disertai dengan tidak sadar pasiennya. Penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ya. Kontaknya mulai turun seperti ngantuk, sulit dibangunkan, itu jangan diabaikan ya, Dok ya. Jadi nyeri kepala, kontak menurun, itu juga kita harus lebih waspada. Tapi kadang-kadang Dok, ada seseorang yang sakit kepala, dia kesadarannya bagus, cuma dia tampak bingung. Gitu, perubahan dari kesadaran, kualitas kesadaran. Ya. Jadi dia kadang-kadang dia bingung dengan dirinya siapa. Setelah sakit kepala hebat ya Dok ya. Jadi dirinya siapa, orang sekitarnya siapa, lingkungannya di mana. Ya, jadi dia bingung gitu. Kadang-kadang kan kita nganggapnya, wah jangan-jangan gangguan jiwa nih gitu. Jadi adanya suatu sakit kepala yang diikuti dengan, mohon maaf, misalnya gangguan jiwa, orang-orang bilangnya gitu. Itu kita harus waspada. Sampai kita buktikan, kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail lah, apakah ada pecah pembuluh darah seperti itu Dok. Jadi tetap harus waspadakan itu. Jadi kalau dia nyeri kepala dengan gangguan-gangguan perubahan kualitas kesadaran, itu harus diwaspadai Dok ya. Tapi kalau hanya nyeri kepala, itu masih bisa kemungkinan bukan tanda bahaya. Iya. Jadi tetap tanda bahayanya ini yang kita perlu iniin Dok. Kemudian lanjut lagi Dok ya. Ya, lanjut. Jadi yang berikutnya adalah hubungannya dengan onset. Jadi muncul pertama kali nyeri kepala. Kalau misalnya yang nyeri kepala tipe primer itu kan sudah sering muncul, sembuh dari remaja lagi justru, gitu ya. Dok, ya. Sudah sering muncul, enak dengan obat. Nah, kalau ini adalah berhubungan kalau misalnya seseorang mengeluhkan sakit kepala pertama kali, mendadak dan hebat. Nah itu juga kita harus hati-hati. Sebelumnya saya tidak pernah sakit kepala, tapi kok tiba-tiba hebat sakit kepala. Sampai kita singkirkan ada kelainan apa tidak gitu. Jadi tetap harus waspada Dok. Kemudian usia tua juga. Usia tua ya. Usia tua. Walaupun seseorang usia di atas 55 tahun tidak memiliki faktor resiko, walaupun tidak memiliki faktor resiko, kita juga sudah masukkan. Faktor resiko itu artinya yang tadi riwayat penyakit dahulu, imunitas, tensi, semuanya, tumor itu. Walaupun dia tidak punya itu, usia tua, kita tetap bisa masukkan ke dalam nyeri kepala yang kita harus waspadai seperti itu Dok. Berarti kalau di atas 55 tahun, walaupun tidak ada riwayat kecelakaan sebelumnya dengan kepala terbentur, terus tidak ada riwayat gangguan imunitas, tidak ada riwayat penyakit metabolik sistemik seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, tetap saja kita masukkan sebagai tanda bahaya tetap sampai kita terbukti bahwa itu tidak ada kelainan struktural, baru kita bisa masukkan nyeri kepala primer. Kemudian yang berikutnya bersifat progresif Dok. Jadi bersifat progresif. Jadi nyeri kepala yang biasanya orang tadi kan pertama kali muncul. Nah, kalau yang ini sudah sering dialami oleh seseorang. Jadi sudah sering sakit kepala, kemudian dia minum obat, dengan beristirahat kok dia tidak hilang ya nyeri kepalanya, dan bahkan semakin berat. Jadi kuncinya udah nggak mempan ya Dok. Udah nggak mempan. Biasanya kok enakan, ini semakin berat. Nah, atau semakin sering munculnya nyeri kepala. Jadi biasanya dalam 1 bulan kita nyeri 3-4 kali, ini kok tiba-tiba lebih dari 5 kali, 6 kali. Itu kita harus sudah lebih waspada. Berarti kalau nyeri kepala dengan bersifat progresif, di mana progresif itu artinya kan intensitas nyerinya tambah berat, tidak mempan dengan obat, lalu frekuensi juga makin sering. Itu harus itu kita harus lebih waspadai juga gitu Dok. Kemudian ada hubungan dengan posisi postural atau posisi badan. Posisi badan. Jadi gini, ada juga nyeri kepala yang dipengaruhi oleh posisi. Nah, kalau misalnya seseorang melakukan perubahan posisi dari tidur ke duduk, duduk ke berdiri, tiba-tiba sakit kepala hebat, itu kita waspadai, harus kita waspadai. Nah, di sini kita harus kembali lagi, pusing, apa sakit kepala? Benar, karena kalau kadang orang berubah posisi dari baring, terus duduk atau melawan posisi yang melawan gravitasi, itu sering kadang pusing ya Dok ya. Paling sering pusing ya, paling sering pusing. Jadi ini namanya pusing, apakah itu vertigo, apakah dizziness seperti itu. Benar. Tapi kalau ini kita bicara nyeri kepala, perubahan posisi tiba-tiba sakit kepala hebat, itu kita harus lakukan pemeriksaan. Harus kita waspadai sampai terbukti tidak.
Gitu. Nyeri kepala yang dipengaruhi oleh perubahan posisi dari baring Nyeri ke kepala duduk hebat. atau dari baring ke tidur, Ya, itu juga berdiri ya Dok ya. Oke, Kemudian pencetusnya kira-kira apa saja ya Dok ya? Oke, Faktor-faktor kalau pencetus misalnya itu. pencetus, kalau misalnya istilahnya gini, kalau pencetus itu kan sebenarnya bisa tadi nyeri kepala primer juga bisa. Misalnya banyak semua punya ya Dok ya? ya banyak pekerjaan. Jadi jelas penyebabnya itu dan tidak ada tanda bahaya, ya masuk ke dalam nyeri kepala primer. Tapi kalau misalnya yang khas di nyeri kepala sekunder ini misalnya seseorang sedang batuk. Setelah batuk tiba-tiba sakit kepala hebat. Kemudian mengedan, sakit kepala hebat. Itu kita harus hati-hati. Kemudian ada juga yang setelah berhubungan seksual. Jadi setelah berhubungan seksual seharusnya ya istilahnya senang gitu, tapi kok tiba-tiba sakit kepala hebat. Nah, itu kita tidak boleh istilahnya lengah. Kita harus lakukan pemeriksaan sampai terbukti tidak ada kerusakan struktural. Justru hal-hal yang biasa sehari-hari seperti mengedan, batuk, bersin itu kalau ada nyeri kepala hebat itu maksudnya berarti ya, artinya, sampai mengganggu aktivitas ya nyeri kepalanya. Artinya berhubungan dengan yang pertama kali nyeri. Kok biasanya tidak batuk, tidak gitu. Tapi ini kok semakin sering ya. Jadi berkaitan lah semuanya Dok. Jadi tidak bisa satu poin-poin begitu saja gitu. Berarti itu bahaya ya Dok ya? Jadi bahaya. Jadi sebenarnya ya itu. Jadi dari tanda yang saya sebutkan itu tadi, ada satu lagi sebenarnya papilodem. Tapi itu kan termasuk pemeriksaan fisik. Jadi tidak bisa kita lihat dari gejala seperti itu tidak bisa. Jadi itu pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita seorang dokter melihat ada suatu pemeriksaan papilodem, wah itu juga jangan-jangan ada tekanan tinggi di kepala sehingga harus segera dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Papilodem itu harus dokter neurologi yang periksa Dok. Maksudnya saat periksa ke dokter gitu Dok ya ketemunya ya Dok. Iya, jadi tapi papilodem mata, dokter spesialis mata juga bisa, spesialis neurologi untuk nyeri kepalanya juga lebih inilah. Waktu ke dokter pas ini misalnya pasien ke dokter neurologi terus nyeri karena nyeri kepala diperiksa sama dokternya ada papilodem berarti itu tanda bahaya. Iya, itu juga termasuk tanda bahaya seperti itu. Baiklah. Jadi ya itu tadi yang saya sebutkan itu tanda bahaya. Banyak tanda bahayanya, tetapi sekali lagi bahwa kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut berlebih, cemas berlebih. Karena 90% nyeri kepala yang dialami oleh seseorang itu masuk ke dalam nyeri kepala primer. Ya, itu sudah penelitian melakukan seperti itu. Jadi hanya 10% nyeri kepala itu termasuk nyeri kepala yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita tahu tanda bahaya, ya kita akan lebih waspada. Gitu Dok. Oke, demikian tadi take home message-nya berarti ya Dok ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak usah cemas, nggak usah takut berlebihan. Kenali tanda bahaya, berobat, segera temui dokter kesayangan Anda. Seperti itu Dok. Dokter kesayangan Anda, siap. Oke, demikian tadi take home message dari Dr. Mahasena, di mana bahwa sebenarnya nyeri kepala itu 90% tidak berbahaya atau termasuk tergolong dalam nyeri kepala primer. Tapi 10% itu tetap berbahaya dan harus diwaspadai dengan tanda-tanda bahaya dan gejala yang sudah disampaikan oleh Dr. Mahasena, spesialis neurologi tadi. Demikian podcast di Sanur, diskusi santai neurologi bersama saya sebagai host Dr. Winda, spesialis neurologi, dan narasumbernya Dr. Mahasena, spesialis neurologi pada kesempatan kali ini yang dibawakan oleh Perdosi Cabang Denpasar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.